yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami kita sudah pelajari bagian kedua dari kajian minggu ini. Sebelum masuk pada bagian ketiga, ada satu pasal yang belum disampaikan. Menjadi seorang muslim, halaman 57. Menjadi muslim sejati. Menjadi muslim sejati, yakunu muslimun haqqo. Sebutkan di sana ada 3 prinsip. Tiga prinsip yang disebutkan di sana. Menjadi muslim sejati, aslama wajhahu lillahi, at-ta'atu lillah, al-bara'u an syirki wa ahlihi. Aslama yuslimu, Islam, muslim, tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Aslama wajhahu, menyerahkan, wajhahu, wajahnya. Wajah itu dirinya. Nah, wajah itu representasi diri secara keseluruhan. Fa'akim wajhaka, hadapkan wajahmu pada hadapkan diri. Menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, ini dengan apa? Bitauhid. At-tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah. At-tauhid ifradullah fil ibadah. Tauhid itu ada mengesahkan Allah dalam ibadah.
Makna berserah diri kepada Allah atau menyerahkan dirinya pada Allah adalah at-tauhid, yakni mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Tauhid ini nanti membuahkan dalam bentuk akhlak adalah ikhlas. At-ta'atu lillah, taatannya kepada Allah semata. Wujud dari ketauhidan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, wujudnya adalah taatan kepada Allah, yakni al-amalus shalih. Menjadi muslim sejati itu pertama, yang prinsip pertama adalah tauhid, ya, totalitas menghadapkan dirinya kepada Allah saja, menjadi hamba Allah saja, bukan hamba selainnya dan tidak bersama yang lainnya, pada Allah saja. Ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah saja. Nah, inilah sebetulnya makna ikhlas. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Wujud dari keyakinan ini adalah ketaatan. Ketaatan yang dimaksud adalah amal soleh yang dilakukan. Jadi surat An-Nahl 97 ini adalah surat 98 ayat 5. Nah, yang ketiga, al-bara'u anisyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri. Merujuk di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ada 3 di sini. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah al-adawah wal baghdha. Ketiga, al-baghdha. Mengingkari permusuhan kebencian. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta yu'minu billahi wahdah. Hingga mereka beriman pada Allah semata.
tambahan yang kemarin yang belum. Yakunu muslimun haqqa, yakni menjadi muslim sejati. Ada 3 prinsip yang mesti dimiliki. 1, aslama wajhahu lillah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu totalitas ketaatan, ketundukan, kepatuhan ya, kepada Allah. Inilah at-tauhid, dan tauhid ini akan membuahkan akhlak namanya ikhlas. Orientasinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul dalam bentuk tindakan adalah at-ta'atu lillah, ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan pada Allah. Sehingga ketaatan kepada selainnya harus merupakan wujud ketaatan kepada Allah atau dalam rangka taat kepada Allah. Ya. Karena itu kalau ketaatan kepada selain Allah itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada selain Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ketaatan ini wujud nyatanya adalah amal soleh. Ya, amal soleh. Amal-amal kebaikan. Amal kebaikan ini kalau didefinisikan amal salih, amal salih itu merujuk pada ibadah itu sendiri, al-ibadah. Amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, amal-amal yang diridhoi. Ini pengertian ibadah, amal yang diperintahkan oleh Allah dan diridhoi oleh, pengertian tentang ibadah. Nah, ini yang dimaksud dengan amal saleh. Nah, praktek aplikasinya 2 hal yang mesti dicermati, sudah kita pernah sampaikan, berkaitan dengan niat dan tata cara. Niat ikhlas, tata caranya benar. Ikhlas ini sudah terwujud dengan tauhid ini, benar ini dengan mengikuti tata cara yang dicontohkan dengan niat dan kaifiyat, ikhlas dan as-shawab. Ditambah poin ketiga, al-bara'u anisyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Di ayat 4 surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian fi Ibrahim, pada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Idz qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian,
wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, ini dalilnya al-bara'u anisyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini sebagaimana keteladanan Ibrahim, ya, bapak tauhid, ya. Dia dan orang-orang yang mengimaninya mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, terus bagaimana berlepas diri yang dimaksudkan? Kalimat berikutnya masih di atas sebut, kafarna bikum, satu, kami ingkari kalian. Yang dimaksud adalah mengingkari kekafirannya. Tidak boleh membenarkan kekafirannya, tidak boleh membenarkan perilaku syirik. Jadi kalau dalam kalimat, ya, ucapan selamat hari raya agama lain itu ada kandungan syirik, kita harus mengingkari itu, tidak boleh membenarkan. Kan musimnya kalau Desember itu kan. Kalau pada ucapan salam yang khas pada agama orang lain itu jelas ada kandungan kesyirikan, kita harus mengingkari itu, tidak boleh membenarkan. Kalau belum mau membenarkan, ya belum jadi muslim beneran itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah jelas al-adawah, permusuhan antara kami dengan kalian. Yang dimaksud permusuhan apa? Enggak akan pernah bisa gathuk iman dengan kafir. As-sira' bainal haq wal batil, pertempuran yang hak dengan yang batil itu berlangsung selamanya, tidak akan pernah bisa jadi satu. Maka tidak akan pernah bisa mencampur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan, ya. Sebagaimana beberapa upaya untuk menyebutnya sebagai toleransi, tetapi yang terjadi mencampur adukkan antara iman dan kekafiran, antara syirik dan ketauhidan. Maka tidak boleh, harus jelas, tegas, iman dan kafir, syirik dan tauhid. Lakum dinukum waliyadin. Itu al-adawah wal baghdha, kebencian. Tidak boleh ada rasa suka atau kecenderungan kepada kekafiran, kepada kesyirikan. Hatta yu'minu billahi wahdah, sampai mereka beriman kepada Allah.
tenggorin tapi rapi regane suarane ini. Baik, tambahan untuk materi yang lalu bab yang kedua ini cukup sampai di sini. Sebelum masuk ke bagian 3, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, boleh sebelum kita masuk ke bagian 3. Ya, silakan. Ada nggak efeknya untuk rakyat di suatu negara jika pemimpinnya mencampur adukan keyakinan, misalnya dalam mengesahkan salam semua agama dibolehkan? Adakah efeknya? Efek terhadap negara tersebut atau penduduk terhadap rakyatnya? Ya. Ayat 96 surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Ya, ketemu 96 surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 96. Ya, coba dibaca. Dan kiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Menjawab enggak? Kalau beriman bertakwa, kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi karena mendustakan ayat-ayat kami, maka kami datangkan ya azab, siksa disebabkan apa yang mereka lakukan. Di perilaku itu pasti berdampak. Ya. Nah, apalagi yang melakukannya adalah pemimpin. Artinya dilakukan oleh rakyat kebanyakan saja berpengaruh, apalagi oleh pemimpin. Ya, karena pengaruh dari perilaku pemimpin itu pada rakyat yang dipimpin oleh. Kalau sholat berjamaah imamnya rusak, maka sholat berjamaah itu dinilai rusak. Ya. Kalau kerusakan pada 1-2 makmum itu masih bisa tertutupi, tercover oleh kualitas sholat berjamaah secara keseluruhan. Ini pentingnya sholat berjamaah. Kita mungkin termasuk orang yang tidak bisa benar-benar khusyuk, tapi dengan sholat berjamaah cover. Ya. Kalau sudah nggak bisa khusyuk, sholatnya sendirian terus, ya sudah nilainya rendah terus. Tapi kalau dalam sholat berjamaah ada orang yang khusyuk, apalagi imamnya bagus, nilai sholat berjamaah itu juga.
Ada yang mobilnya di utara? Ada ya? Oh nggak ada, nih. Lanjut. Bapak Ibu yang kabinan mobil Jazz 1466 mobil Jazz ya. Ada ya? Baik, ada lagi sebelum masuk ke bab 3 silakan ya. Ya, boleh. Pakai mic. Monggo, Pak. Terima kasih, Ustaz. Masih berkaitan dengan Bang Asnan, kaitan dengan salam Ya, antar lintas agama. ya. Di kita ini kan mulai dari lurah sampai presiden itu pasti mengucapkan salam antar agama lain. Apakah ini menggugurkan keislaman dia ataukah tidak? Sementara kita tahu mereka itu adalah muslim ya. Ucapkan salam, namo buddhaya, padahal itu kan Buddha ya, dan kita tahu itu sudah syirik. Nah, di sisi lain biasanya mereka ini karena posisi jabatan, mereka tidak berani komit gitu. Iya, betul. Padahal kalaupun dia komit lebih mau tambahkan akidah dia ya, walaupun di jabatan ya harus berani. Tapi saya lihat semua hampir camat kalau ngasih ucapan assalamualaikum, yang lain bla bla. Ini kira-kira menggugurkan keislaman dia atau tidak? Terima kasih. Bagus ya. Ucapan atau kalimat yang dilafalkan itu jelas merupakan kalimat atau ucapan kekufuran, kekafiran. Ya. Tetapi apakah pengucapnya otomatis menjadi kafir? Para ulama menjelaskan ini sangat berkaitan dengan kondisi hati pengucapnya.
meyakini kebenaran ucapan itu atau tidak. Ya. Kalau hatinya tidak meyakini kebenaran ucapan itu, dia tidak menjadi kafir atau tidak menjadi murtad atau tidak dianggap ya telah melakukan kesyirikan. Ya. Yang menjadi dalil atas hal ini ayat 106 surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 106. Surat ke-16 surat An-Nahl ayat 106. Sudah ketemu? An-Nahl surat ke-16 ayatnya ayat 106. Ya, coba dibaca, Pak. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat pemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam Islam. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melaksanakan ibadahnya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. ya. Man kafara billah, barang siapa kafir kepada Allah ba'da imanihi, setelah tadinya itu dia beriman. Ya. Dia beriman tapi kemudian melakukan kekafiran kepada Allah. Dikecualikan dari sini man ukriha, orang yang dipaksa, wa qalbuhu, sedangkan hatinya mutmainnun, tetap tenang bil iman, dengan iman kepada Allah. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab ia diturunkan berkaitan dengan Ammar bin Yasir. Kita pernah sampaikan ceritanya. Dia disiksa oleh orang-orang musyrik sekeluarga. Ammar, kemudian ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, disiksa semuanya. Dan penyiksaan kedua orang tuanya Ammar itu di depan mata di depan matanya Ammar bin Yasir langsung. Sehingga ada goncangan psikologis yang luar biasa. Penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan di depan matanya langsung. Tergoncang jiwa Ammar bin Yasir. Dalam kondisi itu dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, yaitu membenarkan ketuhanan Manat, Lata, Uzza, Hubal, itu berhala-berhala selain Allah. Dalam goncangan psikologis itu kemudian dia mengucapkannya. Begitu mengucapkan, dia sadar ini kesalahan fatal, pingsanlah Ammar bin Yasir. Setelah siuman dari pingsannya, segera mencari Nabi, menemui beliau, tanya bagaimana saya sudah celaka karena telah mengucapkan kata-kata kekafiran. Nabi diam saja. Nabi tidak langsung menjawab sampai Allah menurunkan wahyunya, ayat ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan pada Allah, maka yang demikian ini tidak berdosa. Dia tidak dihukumi kafir. Ya. Hanya problemnya adalah ukriha, dipaksa di sini adalah para ulama mengatakan dipaksa yang sampai mengancam keselamatan jiwanya. Ya. Dalam kasus Ammar bin Yasir kan memang disiksa dan resikonya adalah kematian. Ya. Maka kemudian dia mengucapkan kata-kata kekufuran. Begitu Nabi terima wahyu ini dibacakan kepada Ammar, Nabi langsung mengatakan, nanti kalau dilakukan lagi terhadapmu, ucapkan kembali apa yang kamu ucapkan, tidak mau. Nah, sehingga problemnya adalah para pengucap kalimat selamat ya dengan kata-kata yang khas dari orang-orang kafir itu, apakah dalam kondisi yang terancam keselamatan jiwa?
sebetulnya motif utamanya apa? Ketakutannya apa? Untuk mencukupkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terancam kematian kan? Tidak. Terancam dihukum oleh penguasa? Enggak. Nah, jadi motif duniawi kan? Saya kira itu. Nah, cuman kita nggak ngerti kondisi hati pengucap itu kan. Jadi kita nggak bisa menghukumi orang. Kita hanya ngasih nasihat. Kalau kamu muslim, cukuplah dengan apa yang dituntunkan oleh ajaran Islam. Kalau kita seorang muslim, adakah selain Allah yang kita takuti dan kita patuhi? Rasa yang berlaku adalah tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ya. Gitu. Jadi kalau penilaian atau penghukuman itu didasarkan apa yang diketahui. Pada bagian yang kita tidak tahu, kita tidak bisa menghukum. Jadi yang kita ketahui itu ucapan kekufuran. Ya, kasih nasihat itu tidak selayak. Tapi kamu dihukumi kafir atau tidak oleh Allah, ada kondisi batin yang kita tidak tahu. Ya. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan. Terkait dengan batasan toleransi dengan orang kafir, kalau dalam hal ibadah jelas. Ya. Dalam hal muamalah Ustaz, Ya. adakah batasan-batasan toleransi kita terkait dengan orang kafir? Satu contoh mungkin bukan peribadatan, jadi kita diundang untuk dari orang kafir, kemudian kita mendatangi. Tapi acara itu ada acara mungkin ulang tahun atau apa, itu bagaimana? Atau mungkin yang lainnya terkait dengan batasan toleransi dengan orang kafir. Terima kasih Pak. Ya. Batasan toleransi dengan orang kafir jelas kan terkait dengan akidah dan ibadah ya, jelas di surat Al-Kafirun itu. Kemudian muamalah, kalau memang murni muamalah itu tidak ada masalah dengan siapapun, muslim maupun orang kafir, kita saling menolong, saling membantu, ya, meringankan beban, saling berkunjung dan sebagainya. Hanya yang perlu dicermati dalam praktek bermuamalah itu, di dalamnya kadang-kadang juga kecampuran ritual ibadah. Ya. Kalau dari acara apapun di sana ada enggak doa-doa dengan tata cara mereka, itu sudah bukan muamalah lagi, di situ sudah ibadah. Ya. Jadi murni muamalah bebas bagaimana kita dengan kaum muslimin, menolong, mengunjungi orang yang sakit, membantu kesulitannya, lakukan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada campuran ritual ibadah, ada campuran yang berkenan dengan aspek keyakinan akidah, di situ yang berlaku lakum dinukum, gitu ya. Karena prakteknya dalam interaksi sosial kan sering bercampur muamalah dengan ibadah, dengan keyakinan. Nah, ada ketegasan kalau sudah masuk di situ ada persoalan ibadah, maka toleransinya adalah kita nggak usah ikut campur, sebagaimana kita juga tidak boleh memaksa mereka untuk ikut campur dalam keyakinan dan ritual ibadah. Adapun dakwah itu menegakkan hujah, menyampaikan argumentasi tentang kebenaran tauhid. Ya, tapi tidak merupakan upaya paksa untuk melakukan ritual ibadah yang kita kerjakan. Ya, dakwah di dalam Islam seperti itu. Dan toleransi yang diajarkan juga demikian, tidak masuk pada ranah ritual peribadatan dan keyakinan. Ya, saya kira jelas ya di sini ya. Jadi Islam itu justru luar biasa toleransinya. Saya sering sampaikan,
Kalau malah mencampur adukkan ajaran itu justru namanya intoleran, tidak menghormati keyakinan orang lain. Wong cetok beda kok dipadak-padaki, ya kan? Jelas nggak nyambung kok disambung-sambung, itu kan nggak toleran namanya. Ya monggo kersa, kalau orang sudah punya keyakinan kita persilahkan dengan keyakinannya, beribadah dengan tata cara ibadahnya, monggo. Kita nggak pernah yang melarang dan mengganggu. Dakwah itu hanya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, ya. Jadi Islam itu seperti itu. Sayangnya justru yang menawarkan model toleransi campur-campur itu malah ya wong Islam dulu, ya kan? Ya mereka saja nggak pernah meminta kita untuk ikut turut campur dalam ritual mereka, malah kita yang mau dia nggak yang menawarkan itu. Kita harapin apa itu? Iya, mereka nggak pernah minta. Apa maksudnya malah kita melakukan itu? Nah, saya kira jelas. Kasih wonten? Ya silakan. Ya. Masih terkait dengan toleransi. Ya. Bagaimana hukumnya kita mendatangi atau takziah di rumah teman yang non muslim? Ya. Karena di situ juga mungkin ada pas waktu-waktu yang tidak ibadah, tapi ada waktu-waktu yang ibadah, artinya mereka berdoa, menyanyi, itu kan ibadah ya, sembayangan itu kan. Nah kita kan nggak tahu acara itu, kadang-kadang kalau ada ininya jadwalnya sih kita bisa menghindar ya, karena biasanya kan jam sekian sembayangan jam. Kalau kita tidak tahu, kita datang ternyata pas sembayangan, itu gimana? Apa kita pulang atau besok saja kita mengucapkan duka citanya kalau sudah selesai, atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, iya. Pertama, prinsipnya sudah jelas bahwa pada wilayah muamalah silahkan, bahkan kita didorong untuk berbuat baik pada siapapun. Tapi pada persoalan ritual ibadah dan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Kemudian dalam praktek orang meninggal dunia dari kalangan orang-orang kafir, ya, kita mau takziah, melayat atau turut berduka cita dengan ya mengucapkan turut berduka cita atau apapun lah ungkapan untuk menghibur, ya, derek bila sungkawa dan seterusnya. Sementara kita tidak tahu menahu bahwa kemudian ada lagu-lagu yang merupakan bagian dari ritual ibadah mereka, yang ada nama selain Allah yang diyakini sebagai sesembahannya, ya. Kalau ini sebelum ke kesimpulan itu, prinsip yang kedua dulu kita pernah sampaikan merujuk di hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada bagian yang samar-samar. Kesamaran itu bisa jadi memang tidak didapati penjelasan yang tegas di dalam dalil, atau kesamaran itu bisa juga karena secara objektif memang kita belum mengetahuinya atau tidak tahu, ya. Atau dalam kasus tadi tidak tahu berkenan dengan acaranya yang tiba-tiba masuk pada ritual peribadatan. Artinya dimungkinkan ada bagian yang di situ tidak kita ketahui, tetapi bisa menyeret kepada hal-hal yang dilarang. Sikap yang diperintahkan di dalam hadis itu adalah menjauhi, meninggalkannya, itu lebih menyelamatkan, ya.
famanittaqa asyubahat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa bertakwa pada Allah dalam perkara yang samar-samar itu, maknanya ya di hadis yang sudah kita pelajari itu adalah menjauhi, meninggalkannya, maka itu akan menjaga kehormatan diri dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang jatuh pada perkara yang samar-samar tadi, waqa'a fil haram, dia bisa terseret pada perkara yang haram. Maksud saya adalah tindakan antisipasi, ngawekani itu menjadi penting untuk dilakukan dalam perkara-perkara yang potensial menyeret kita kepada sesuatu yang dilarang. Jadi kita tahu ini kegiatan takziah pada orang non muslim atau orang kafir, dimungkinkan ada potensi akan ada ritual semacam itu. Nah, maka meninggalkannya itu lebih selamat. Meninggalkannya bagaimana? Ya, jangan di hari H itu. Kalau kebutuhan kita untuk menyatakan duka cita, ya, derek bela sungkawa, kita bisa ambil waktu, ya, kesempatan yang kita lebih yakin tidak akan ada kecampuran dari ritual peribadatan itu. Ya. Setelahnya atau hari setelah itu misalnya, ya, tetap kita melakukan untuk turut berduka cita tadi tanpa ada ritual ibadah yang bertentangan dengan tauhid. Nah, itu yang kedua. Tapi nyatanya kita sudah ikut, tiba-tiba tanpa diduga itu ada nyanyian yang diperdengarkan, ada nama selain Allah, ya, yang mereka yakini sebagai sesembahan. Maka pada saat itu tentu kita tidak boleh berdiam diri, ya, kita meninggalkannya, meninggalkan majelis yang berbeda. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Tambahkan. Ya. Apa yang disampaikan Ustaz Sigit itu jelas ya. 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 Itu menjadi sangat mudah kita lakukan. Nah, kala mungkin sebatas kawanan atau persaudaraan. Ya. Tapi kalau sudah sampai kepada persaudaraan, misalnya orang tua kita atau kakak adik kita, ya, kan bisa terjadi ya dalam keluarga itu ada yang non, ya, yang seringkali saya temui untuk mereka, maksud saya, mereka itu kan tidak langsung dimakamkan. Ya, meninggal itu nginap dulu 1 malam, ya, dimakamkan baru besok siang, ya, besok sore. Waktu yang panjang untuk duka para saudara itu kumpul. Ya. Nah, sikap ini bagaimana? Ya tadi yang disampaikan, kalau itu saudara kita sendiri gitu, apakah kita masih bisa ada diampuni, dimaklumkan gitu ya? Dimaklumkan karena membantu kait dengan ubur rampe pemakaman besok. Ada di situ kan, ada di tempat. Ya, ya. Tapi kalau seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ya itu mudah untuk orang lain gitu. Tapi manakala itu adik kita atau saudara kandung kita atau orang tua kita, ya gimana? Apakah sama jawabannya? Membantu tidak berkaitan dengan ritual peribadatan, tapi berkaitan dengan dalam bahasa kita perawatan jenazah yang dibutuhkan bagian sebelum kemudian mereka dimakamkan, silakan. Bukan ritual peribadatan itu. Oh, maksudnya gitu. Ya. Iya, Iya. Jika memungkinkan berupaya untuk terbebas dari hal-hal yang dilarang itu, maka itu yang kita lakukan, upayakan, ya.
Jika tidak memungkinkan, maksudnya yang Allah kan saya sampaikan, yang Allah tuntut dari kita lu upaya yang sungguh-sungguh yang kita lakukan. Ya. Jadi bukan kemudian tanpa upaya kemudian menyerah begitu saja. Mungkin tidak kita tetap membantu tanpa ada sesuatu yang dalam agama kita terlarang itu. Jika mungkin upayakan itu. Ya. Ya, kok kalau itu kan saudara, kakak beradik atau mungkin kerabat, saya kira bisa komunikasi terlebih dahulu. Saya akan bantu ini, tapi sementara karena saya Muslim yang punya keyakinan tentu berbeda dengan Mas ini, dengan Mbak ini. Lalu kalau ada lagu-lagu yang diperdengarkan seperti ini bagi kami, ya itu tidak diperkenankan. Sementara tidak diperdengarkan terlebih dahulu, bagaimana sambil saya bantu terlebih dahulu untuk menyiapkan semua keperluan. Okay. Jadi bukan tidak mau bantu, tetapi bagaimana saling menghormati pada bagian-bagian di mana itu tidak tidak merupakan bagian dari keyakinan kita. Ya. Jadi sebagaimana ketika azan dikumandangkan, berhenti dulu dari melakukan sesuatu. Itu kan bagian dari menghormati. Nah ini juga coba untuk diam terlebih dahulu atau tidak diperdengarkan dulu. Kita bisa bantu pada bagian yang kita bisa menolong dan membantu sisi. Saya kira itu. Jadi kata kuncinya berupaya terlebih dahulu untuk tetap melaksanakan apa menjadi prinsip dari agama kita. Okay? Mengkomunikasikan itu aspek manusiawinya di sini. Okay. Ya, sambung Mbak. Ya. Yaitu antar seniman kartunis dari Siddhartha dulu, yaitu meninggal. Nah, kami tidak tahu agamanya apa, tapi teman-teman ngajak kumpul ayo do layat ning gone gurune kartunis kita. Akhirnya kan dilayatkan di Makam Merdeka, makam seniman. Nah, tujuan saya di situ tuh pengen mengetahui gitu apa nak memang dia tadi kan nggak tahu agamanya, setelah di sana kan tahu ternyata orangnya Nasrani. Ya. Ya itu tujuannya pengen tahu apa itu membenarkan apa menyalahkan gitu loh tentang upacaranya dia. Ternyata dari situ saya tahu ternyata memang upacara yang dilakukan mereka itu benar-benar menurut kafir. Tadilah di sini posisi saya kan sekedar pengen tahu gitu Pak, dan ya paling tidak karena dia seniman juga itu urusannya seberapa gitu Pak. Ini pertanyaannya ini. Justru pertanyaan ini marah itu so. Jadi saya pernah sampaikan rujukan di kitab Ma'alim fit Thariq, satu riwayat yang dikutipkan di sana, pernah saya sampaikan di sini juga. Di awal keislaman Umar, ya, ini belum begitu lama dia bersyahadat. Padahal sebelumnya Umar itu adalah bagian dari orang-orang musyrik. Ketika sudah bersyahadat, belum lama dari syahadatnya, dia sempat memegang lembaran Taurat, mushaf Taurat. Nabi lihat itu langsung merah wajah beliau. Kemudian Rasul mengatakan pada Umar, ya Umar, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup saat ini, maka dia pasti akan mengikuti aku. Nah, kemudian komentar penulis kitab Ma'alim fit Thariq itu, Nabi tidak menyukai di awal keislaman Umar ada referensi yang lain yang dia baca yang akan mempengaruhi pemikiran dia. Nah, maknanya apa? Orang ketika belum mantap di dalam keberimanannya, dalam ketauhidannya, kemudian coba untuk
pengen ngerti ajaran yang lain, pengen tahu praktek agama yang berbeda, ini riskan. Okay. Karena bagaimana mungkin bisa membandingkan, sementara membandingkan itu menuntut setidaknya penguasaan dua hal yang sedang dibandingkan. Sing sijine rapati menguasai, jinene opo men ini banding ke opo nih. Ya, orang membandingkan kan minimal menguasai dua hal. Ya, sehingga dia bisa membandingkannya. Tapi kalau keduanya itu tidak ada yang benar-benar dikuasai, ini kan justru riskan, akan memberikan pengaruh kepada orang dunia. Itulah kenapa Nabi tidak suka. Di awal keislaman Umar, marah Nabi dengan kalimat seperti itu. Nah, sehingga kalau memang kita belum cukup kuat akidah dan keyakinannya, jangan coba-coba pengen tahu ajaran orang lain, mempelajari agama yang berbeda. Karena belum cukup kokoh misalnya pola berpikir kita, wawasan keyakinan kita dan seterusnya, masih mudah untuk kemudian terpengaruh oleh pola berpikir yang berbeda. Ya. Nah, jadi nek ditakoni dosane sepira ora ngerti. Tapi hanya kita perlu kewaspadaan. Cukup yakin dengan kekuatan iman kita, ya monggo. Tetapi kira-kira mempengaruhi tidak? Karena Bani Israel itu sebelum akhirnya membuat patung anak sapi itu kan karena tertarik dengan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Terus kepada Musa minta, buatkanlah kepada kami sebagaimana yang dilakukan oleh Samiri itu, buat patung anak sapi. Ya, jadi bisa memunculkan kecenderungan. Sampai saya ada cerita, saya lupa kiai siapa itu. Setiap kali lewat gereja atau tempat ibadah agama lain, beliau berusaha untuk tidak melihat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah diulang-ulang untuk menguatkan keyakinan. Ya ini bahasa. Karena memang khawatirnya itu ada was-was setan yang kemudian mencoba untuk memasukkan pengaruh kecenderungan kepada kekafiran dan seterusnya. Nah itu jadi sifatnya hanya bagaimana kita berhati-hati terhadap hal-hal yang semacam itu. Karena dari awalnya sekedar ingin tahu, sementara kita tidak cukup siap bagi kita mungkin ini menarik apalagi dilihat dari sudut pandang seni misalnya itu. Nah ketertarikan ini bisa berlanjut kepada sesuatu yang diyakini, minimal mulai tidak sepenuhnya mengingkari tidak kafarna, tidak sepenuhnya mengingkari kekafiran itu sebetulnya masih bisa kita terima kok, soalnya begini dan seterusnya. Nah lama-lama kan kemudian kecenderungan itu akan menguat. Ini berbahaya di situ. Iya. Jadi pemikiran liberal pluralisme barang itu juga seperti itu kan. Pola berpikir berislam yang belum cukup kokoh, kemudian membaca buku-buku seperti itu, mulai terpengaruh akhirnya. Berubah pola berpikirnya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Masih mantan? Jadi kita tidak boleh ada rasa sedikit pun, misalnya dari seni arsitektur ada bangunannya, rasa untuk mengagumi itu bangunan aja nggak boleh. Apakah itu murni merupakan kekhasan dari keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, atau itu sifatnya keindahan yang bersifat umum? Itu berbeda, ya kan? Kalau itu merupakan simbol yang mengandung keyakinan syirik, maka tentu kita harus benar-benar tidak membenarkannya, tidak ada kecenderungan kepadanya.
itu arsitekturnya orang Madura juga. Iya. Bagi mereka kan tidak ada masalah. Nah, kita misalnya dibantu orang lain, ya monggo selama tidak masuk pada ritual ibadah atau aspek keyakinan tadi. Nabi itu dalam perjalanan hijrah itu penunjuk jalannya juga orang kafir. Dan baca sirah nabawiyah dalam perjalanan hijrah ke Madinah, yang jadi penunjuk jalan Nabi itu orang kafir. Cuman sudah ada perjanjian di awal, kamu nggak usah tanya kami ini siapa, yang penting kami bayar, ya. Jadi kemudian diambil kesimpulan dalam kitab Manhaj Syaraqi fi Sirah Nabawiyah, kita bisa bekerja sama dengan orang kafir atau bahkan menggunakan jasa orang kafir dengan catatan tidak membahayakan kepentingan dakwah. Iya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Cukup. Nah, kita masuk di bab ketiga atau bagian ketiga, beban dosa dan pintu taubat. Saya sampaikan dalam poin-poin biar nanti kena ke materinya ya. Bagian awal di alinea awal itu, manusia tidak ada yang terbebas dari dosa kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa hadir bersama dengan hadirnya manusia di dunia. Tak ada yang hidup tenang dengan dosa, karena dosa selalu menggelisahkan hati dan merusakkan jiwa. Ada 2 poin di sana. 1, manusia potensial berbuat dosa. 2, dosa itu menggelisahkan hati. Manusia potensial berbuat dosa. Manusia potensial berdosa. Ya. Dua, dosa menggelisahkan hati. Saya tulis potensial, ya, potensial berbuat dosa karena potensinya ada. Di Quran surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 7 sampai 10. Ya. Manusia diciptakan dengan diilhami pada nafsunya itu fujur dan takwa. Nah, ini potensi berbuat dosa, nanti berbuat kebaikan. Nah, di sini potensi berbuat dosanya ada. Karena ada potensi berbuat dosa, maka manusia tidak akan terlepas dari berbuat dosa dan kesalahan. Nah, semua nanti bagaimana caranya agar potensi berbuat dosa ini bisa di pressure, ditekan, sehingga yang menguat adalah potensi takwa. Ini ada di ayat ini juga nih. Ya, zakkaha. Nah, lalu dosa ini menggelisahkan hati. Nabi bersabda, al-birru matma'anna bihil qalbi. Al-birru matma'anna
bihi al-qalb wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'ah alaihin nas. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Kebajikan itu adalah apa yang membuat hati merasa tenang, tentram. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat hati gelisah dan kamu takut kalau ketahuan orang lain. Dosa itu menggelisahkan hati. Nah, ini pengantar di bagian awal bagian ini, bahwa manusia potensial berbuat dosa karena pada diri manusia, pada jiwa manusia itu ada potensi fujur dan takwa. Allah ilhamkan di dalam jiwa manusia itu. Takwa itu potensi untuk berbuat kebaikan, fujur itu potensi untuk berbuat dosa. Nah, karena ada potensi berbuat dosa, maka dimungkinkan manusia melakukan perbuatan dosa. Ya. Tapi upaya untuk bisa lebih dominan kebaikan atau takwanya, maka di ayat itu disebutkan ya harus melakukan proses tazkiyatun nafs, man zakkaha. Jadi kalau malah dasaha, itu nanti yang menguat adalah potensi fujurnya. Nah, yang kedua, ada dampak yang dirasakan oleh jiwa atau hati manusia begitu dosa dilakukan. Apa itu? Hati akan merasa gelisah. Ya. Takaran perbuatan baik atau buruk adalah hati kita. Jika yang kita lakukan menggelisahkan hati, mengusik jiwa, itu indikasi kemaksiatan dan dosa. Apalagi jika tidak ingin ada orang melihatnya. Sebaliknya, jika yang kita lakukan menenteramkan hati dan jiwa, maka itu tanda kebaikan dan keridhaan. Nah, jadi ini bagian yang kedua ini adalah mengenali ya dosa. Indikasinya adalah kegelisahan hati. Indikasi dosa itu adalah hati menjadi gelisah, tidak tenang. Ya. Ya. Kemudian pada alinea ketiga, karena itu hati laksana panglima, jika hatinya sehat, ia laksana lentera yang menyinari kegelapan. Sebaliknya, jika hatinya sakit atau bahkan mati, hidupnya didominasi oleh hawa nafsu dan syahwat. Sedangkan hawa nafsu cenderung mengajak kepada keburukan, kemaksiatan dan dosa. Ya. Ini keadaan hati jika dosa dilakukan. Hati bisa sakit sampai mati, ya, dan didominasi oleh nafsu dan syahwat. Kecenderungannya hawa nafsu itu mengajak pada keburukan dan dosa. Jika manusia hidupnya dipenuhi dosa dan maksiat, ada titik-titik hitam yang membalut dan menutupi hatinya.
Di bagian yang ketiga, jika dosa dilakukan ini bagian pertama, hati tertutupi, hati kotor hingga kondisi parahnya adalah tertutup. Ya. Akibat lanjutan menghalangi cahaya ilmu. Hati dosa menutup hati itu ada disebutkan di surat Al-Mutaffifin ayat 14 ini. Kallabal rona ala qulubihim. Sekali-kali tidak demikian. Ya, rona ala qulubihim, yang menutup hati mereka itulah makanu yaksibun, apa-apa yang selalu mereka usahakan. Nah, menutupi hati. Rona ala qulubihim. Surat Mutaffifin ayat 14. Sebutkan dulu. Rona ala, kita break pakai dulu. Rona ala qulubi makanu yaksibun. Baik, kita break dulu, nanti kita sampaikan lagi. Mana? Ada kasabah, ada iktasabah. Nanti akhir Al-Baqarah itu laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat itu melakukannya dengan ringan, mudah. Kalau iktasabat itu melakukannya dengan berat. Nah, melakukannya dengan mudah itu diungkap berkaitan dengan amal kebaikan. Laha makasabat, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan dosa dari perbuatan salah yang dilakukannya. Nah, perbuatan dosa pakai kata iktasabat di sana, karena sesungguhnya dosa itu berat dirasakan oleh hatimu. Baik dulu ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,